Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut membahas database. Jadi fitur paling inti dari PHP tadi adalah menghubungkan database dengan kode PHP kita. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba menggunakan CLI. CLI untuk mengenerate database untuk melakukan operasi database. Oke, yang pertama adalah pastikan koneksi database kita terhubung. Jadi ada beberapa untuk bisa terhubung ke database kita dapat menggunakan PDO. Oke, kelas PDO nanti itu kita akan supply dengan data-data terkait yang dibutuhkan database. Nah, kalau di sini saya menggunakan DB Beaver untuk klien database-nya. Sebentar ini lagi menunggu untuk terbuka. Kemudian, nah ini ada beberapa variabel yang harus ditetapkan seperti error mode exception, seperti PDO, error mode exception, dan sebagainya. Terus teman-teman bisa lihat ada hostnya itu menggunakan localhost, untuk DB-nya itu menggunakan nama database BBP 2026, usernya menggunakan root, dan passwordnya itu menggunakan password baru. Nah ini untuk menjalankan contoh operasi database-nya kita dapat menggunakan CLI yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, nah ini ada tugas 4 juga ya. Jadi mungkin oke, tugas 4 itu em, untuk melengkapi contoh-contoh yang sudah saya buat kan sebelumnya ada 3 operasi di sana ya. Create, delete, dan show. Silakan dilengkapi untuk operasi update-nya juga. Dan teman-teman dapat menggunakan CLI juga, tidak perlu menggunakan browser base ya, berbasis browser. Nah, ini apa? Ini tadi yang saya beritahu ada koneksi database, ada user, DB, user, dan password. Database yang digunakan PBP 2026. Servernya adalah server lokal, yaitu server yang kita sudah install di komputer kita sendiri. Nah, teman-teman bisa gunakan alat apapun. Kalau di sini saya menginstal database server bisa ya, bukan yang sudah paket, yaitu paket SAM. Teman-teman bisa menggunakan SAM untuk menginstal paketan servernya. Ada database, ada web server di dalamnya. Ini lebih mudah seperti itu. Nah, untuk usernya di sini saya buat user root, user untuk mengakses ke database-nya. Passwordnya itu menggunakan password baru, nama passwordnya. Nah, jika sudah, kita definisikan lagi DSN-nya. Ini isinya adalah beberapa variabel yang kita sudah sebutkan di atas, hostnya misalkan, kemudian apalagi nih, ada jenis database relasionalnya, saya pakai MySQL, teman-teman bisa ganti dengan Postgre, Oracle, dan sebagainya. Ini akan sama ya cara koneksinya ke PHP-nya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini apalagi nih? Hostnya tadi sudah ya, localhost. Kemudian nama database-nya itu dia PBP 2026, charsetnya UTF. Nah, untuk cara memakai PDO-nya seperti ini. Kita pakai new PDO yang sudah dipelajari di objek kemarin. Kemudian DSN, variabel DSN, variabel user, dan variabel password. Oke, selanjutnya apa lagi? Bisa dijelaskan ya. Nah, ini ada konfigurasi terkait seperti PDO, ETRR modenya seperti apa. Kemudian fetch modenya itu kita pakai fetch ASOC, alias kita pakai array asosiatif. Itu konfigurasi yang kita tekankan sama kelas PDO yang akan kita bangun atau objek PDO yang kita bangun. Nah, objek PDO-nya itu bisa menggunakan PDO query, kemudian ini adalah SQL-nya, kita bisa definisikan SQL user-nya, yaitu untuk operasi retrieve data menggunakan sintaks select.
Tentu teman-teman sudah belajar ini ya di mata kuliah database sebelumnya. Nah, users ini karena kita panggil menggunakan fetch all, maka dia akan memberikan hasil berupa array, lebih tepatnya array asosiatif. Dan tinggal kita echo untuk mencetak hasilnya. Nah, coba kita bandingkan terhadap database ini, database yang saya buat sebelumnya. Kita pakai yang PBP 2026. Bukan yang itu ya, SNBP. Oke, ada tabel user di dalamnya ya. Kemudian ya ini contoh dari isi data yang dihasilkan. Catat ada dua data yang sudah diinputkan ke database. Nah, teman-teman, kita bisa pakai DDL-nya. Kalau kita pakai DB Beaver ini disiapkan tab DDL, teman-teman bisa copy untuk membuat struktur tabel yang sama dengan yang saya buat. Nah, ini praktek yang umum ya, yang kita simpan yang ada di aplikasi. Jadi tinggal namanya adalah DDL, Data Definition Language. Tinggal copy, masukkan ke PHP MyAdmin teman-teman. Dan pasti nanti strukturnya akan sama dengan yang tercatat di database saya. Oke, dan selanjutnya adalah sebentar. Selanjutnya adalah ya ini data yang ada di tabel. Kalau kita tarik dengan sintaks PHP seperti tadi pasti akan muncul sama seperti yang ada di sama persis yang ada di database. Nah, kita langsung saja coba jalankan kodenya. Kita masuk ke folder database dulu, kemudian CLI show user. Nah, benar ya, sama seperti itu. Nah, counter itu untuk menunjukkan sudah ke baris keberapa. Kita pakai variabel yang ada di PHP, variabel counter. Nah, ini users itu kan dia array asosiatif. Artinya dia punya beberapa kunci di dalam satu elemen arraynya. Ada karena kita pakai select bintang, maka berarti semua kolom kita ambil dari tabel ini user. Kita lihat ada banyak kolom-kolom yang lain ya. Nah, coba kita pilih password hash, kolom password hash. Caranya dengan menuliskan variabel row, kemudian tuliskan password hash. Tunggu. Oke, kita perbaiki lagi. Oke, oke, jika sudah, maka kita lihat, kita jalankan ulang dan hasilnya password hash muncul ya di CLI kita. Nah, itu mungkin untuk retrieve data. Selanjutnya kita mau apa nih? Kita mau coba hapus user yang ada di database. Untuk sintaks hapus, kita menggunakan delete from user. Itu sintaks dari MySQL ya. Kemudian apa nih? Nah, mungkin polanya agak beda ya antara melakukan retrieve data dan select. Jadi PDO memberikan fungsi yang berbeda untuk kedua tugas tersebut. Jadi kalau retrieve data itu kita pakai fungsi query, kemudian hasil dari fungsi query kita run, kita panggil fetch all. Tapi kalau di aktivitas delete kita pakai prepare, kemudian kita execute data yang sudah ada. Itu seperti itu. Oke, selanjutnya ya kita lihat ini kalau untuk syntax delete kita pakai prepare, kemudian kita execute ya. Kalau yang sebelumnya tinggal kita query kemudian fetch all. Nah, sebaiknya memang kalau melakukan operasi delete itu kita filter. Jadi kalau delete itu langsung delete semuanya ya, sangat menyeramkan sekali. Nah, kita refresh database kita pakai DB Beaver, teman-teman PHP admin mungkin ya, kosong, hilang semua datanya. Menyeramkan sekali kalau tidak ada backup data.
Oke, selanjutnya untuk show user sudah contohkan, delete juga sudah. Selanjutnya berarti insert data ya. Nah, untuk insert data itu atau create data, kita dapat menggunakan fungsi sama ya, prepare kemudian execute. Bedanya mungkin kita mulai menyisipkan variabel. Variabel apa? Yaitu variabel data yang mau diinputkan ke table kita. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu juga kalau mau melakukan operasi insert, jika kita mendefinisikan kolom apa yang mau di-insert, nah pastikan posisi antar sesudah table user itu ada username, email, itu pas dengan values yang mau diinputkan. Kalau posisi pertamanya username, maka values-nya harus username. Kalau email, email. Begitu ya. Kalau keduanya baris kolom kedua, maka di values juga tuliskan email. Nah, nanti ini variabel yang ada di prepare yang titik dua itu dihubungkan dengan variabel yang ada di execute. Ini juga pastikan sama. Kalau tidak sama nanti akan kosong datanya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian yang menarik mungkin saat membangun password hash, kita dapat menggunakan native PHP juga, yaitu password hash. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah apa lagi selanjutnya? Selanjutnya adalah hashing itu berarti plain password. Oh, sorry. Jadi kita membahas fakultas dulu ya kayaknya. Jadi fakultas ini adalah jumlah, maksudnya jumlah user yang akan kita buat itu bergantung dengan jumlah fakultas yang kita definisikan. Tadi karena hanya 2 user yang dibuat, kalau kita tambah 3 fakultas, pastinya nanti akan ada 3 user. Karena kan kalau teman-teman perhatikan ada for each, dan yang dienumerasi di situ adalah array fakultas. Nah, coba kita ganti. Kita buat jadi 3 ya. Nah, kode fakultas ini maksudnya kode fakultas itu hasil dari, teman-teman perhatikan itu adalah row. Row itu didapatkan dari array fakultas kan. Jadi itu adalah nilai dari atau nilai string yang ada di array fakultas. Kita pakai fakultas saja. Nah, jadi variabel fakultas itu yang didapatkan dari row itu akan dilakukan operasi string, yaitu str to lower. Nah, itu string yang kita pelajari sebelumnya ya, ada banyak fungsi string. Nah, kalau jadi walaupun kita tulis sini uppercase, nanti akan dibuat lowercase lagi dengan string to lower. Kemudian ada trim yang akan menghapus spasi yang ada di nama tersebut. Kita pakai trim. Kemudian, nah ini tadi yang saya bilang pastikan sama. Nah, ini plain password. Jadi password yang disimpan di database itu bukanlah mentah. Misalkan kalau passwordnya rahasia, maka bukan string rahasia yang disimpan di database, melainkan adalah uh, string password yang sudah di hashing. Sini dia menggunakan bytecode. Nah, proses memasukkan data ini disebut dengan proses seeding ya, teman-teman. Ini adalah proses seeding. Kalau kita jalankan CLI create user, maka ini ada ya, warning, itu kode fakultas tadi ya. Nah, kita sudah ganti namanya jadi kita pakai fakultas. Jadi password yang kita mau buat itu menggunakan string fakultas ditambahkan dengan pustaka bin 2 heksadesimal. Nah, kita lihat. Dihapus dulu user sebelumnya, kemudian kita create ulang. Dan ini proses seeding berhasil dan total ada 3 user yang dibuat. Karena ada 3 fakultas, jadi 3 user kan. Tuh. Oke, selanjutnya apa nih? Nah, kalau kita show user, maka akan menghasilkan 3 user ya. Begitu. Kalau kita refresh lagi, nanti akan ada tiga data di baris tersebut.
Jadi itulah belajar tentang operasi database dengan PHP natif. Ya diharapkan kalau kalian tahu natif, walaupun baru menggunakan framework nanti secara alur logikanya kalian sudah dapatkan ya. Nah ini selanjutnya kita lanjut saja ya, langsung bahas web server. Nah ini adalah link YouTube untuk unit test tadi sudah selesai. Nah sekarang kita bahas web server. Jadi web server itu intinya adalah kita tidak bisa membuka file PHP apa adanya sebagaimana kita membuka file HTML atau file JavaScript, file HTML ya, yang kita buka di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk menjalankan kode PHP itu, saya sudah contohkan tadi kita pakai CLI, tapi kita untuk dijalankan di browser, berkode PHP kita bisa dibuka melalui browser, maka kita butuh bantuan web server. Web server ya kalau kalian sudah install SAM, berarti kalian akan dilengkapi juga dengan Apache server. Nah, kalian mungkin akan punya folder SAM, ada folder htdocs di dalam SAM. Nah, disitulah kalian menyimpan file-file PHP kalian. Misalkan seperti ini, echo PHP. Nah, tinggal kita tambahkan saja file PHP-nya dan akan secara langsung dijalankannya kode PHP kita tanpa perlu kita install restart server. Nah, ini sih mau demokan gimana cara buka tapi gagal terus ya. Ya kalau kita pakai Firefox juga tidak muncul apa-apa. Seharusnya muncul string di situ ya, tapi mungkin karena mode gelap jadi tidak muncul. Oke, oke kita ini harusnya ada string di situ. Jadinya ya di sini saya menggunakan Frankenstein. Nah, Frankenstein itu kita menyimpan file PHP-nya di user as bin franken PHP. Jadi file PHP-nya kita simpan di sana. Ya, ini saya tadi coba cari Chrome, ternyata tidak ada juga. Oke, oke. Oke, kita kembali lagi. Nah, kode CLI tadi yang sudah kita buat, operasi database yang ada di CLI, itu saya juga sudah buatkan folder web view-nya. Sehingga teman-teman bisa mengambil kode yang ada di web view dan dikopikan di folder htdocs-nya atau folder web server berada. Sini saya akan coba copy file yang dari web server, saya pindahkan di file yang ada di repository, saya pindahkan di web server Franken. Coba, bentar ini masih menjelaskan restart servernya. Oh ya, kalau di sini kita tidak perlu pakai slash n lagi sebagaimana CLI, kita pakai tag HTML ya. Jadi tag HTML itu sudah bisa diterapkan di sini di PHP. Contohnya kita pakai, nah ini sudah break new line ya. Kalau seandainya kita tidak pakai BR, maka dia akan langsung berhubung. Misal saya pakai tag HTML B ya, bold, jangan lupa ditutup. Nah, itu langsung bold ya. Jadi sudah menyatu. Oke, selanjutnya adalah tadi yang saya jelaskan web view mana nih? Yang htdocs. Nah, ini maksudnya karena kita berbeda ya, teman-teman bisa ikuti panduan ini saja. Cara menjalankan htdocs, menjalankan PHP di localhost htdocs. Nah, ini cukup diikuti saja. Ini memang segampang itu, semudah itu sebenarnya. Kalau kalian tidak mau belajar Linux ya, gitu.
Ada tutorialnya di rumahweb.com. Saya sisipkan juga di tugas 4 ya untuk web server. Jadi tugas 4 silakan kalian munculkan HTML yang sudah dipadukan dengan PHP. Oke, begitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang, kode yang ada di folder review, kalian bisa copy. Nah, walaupun ini pasti jalankan dengan frontend ada error ya. Sebenarnya kita bisa buka log errornya frontend, tapi saya belum tahu ini ada di mana. Ini akan error nanti. Nah, sebenarnya juga kita ada cara lain untuk menjalankan file PHP, tapi ini hanya di lingkungan laptop kita ya. Kalau di server nanti kita tidak jalankan seperti ini. Kita pakai bantuan PHP min s. Sudah diganti indeks juga tetap error ya. Nah, ini ada pasti ada di error log runkan PHP ya, tapi nggak tahu kenapa nih. Oke. Nah, ini kita bisa pakai bantuan PHP min s untuk menjalankan file PHP kita dalam mode web server, dalam mode browser yang bisa kita akses menggunakan HTTP method ya. Misalkan portnya itu saya set port 77. Nah, kalau kita buka, maka ini dia tadi tampilan dari proses generate user kita ya, label user. Tadi kan data yang sebelumnya kita buat tadi 3 user sudah ada ya. Nah, ini karena tombol hapusnya belum ada, kita bisa jalankan CLI-nya dulu untuk menghapus user. Nah, ini tadi kita bisa jalankan seperti ini. Tadi saya pindah ya dari folder Franken, saya pindah kembali ke folder web view yang ada di repo saya. Gini bisa ya. Kemudian kalau kita mau, jadi tombol-tombol itu set user, refresh itu sudah terhubung ke fungsi PHP yang sudah dibuat. Teman-teman bisa buka file web index PHP-nya untuk mengecek sendiri bagaimana tombol HTML itu bisa terhubung dengan ini. Nah, kecuali tombol hapus itu belum ada ya. Nah, saya pakai CLI untuk menghapusnya. Kalau kita tekan set user, nah ini akan prosesnya akan begini. Teman-teman harus menyimpan passwordnya ya. Kalau tidak di terminal juga ya, disimpan. Nah, nanti bisa kita gunakan saat login. Ini setelah klik set user langsung bertambah lagi kan usernya. Karena logic insertnya sudah ditanamkan di dalam web view tadi. Dan sekian.